Nah awalnya itu kan dulu jualan di rumah ya. Dulu tuh baksonya tuh hampir-hampir saya kasih nama bakso penyok bang. karena karena si baksonya tuh nggak ada yang bulat, sama sekali nggak ada yang bulat. Bentuknya tuh aneh-aneh pokoknya. Apa yang di bakso namanya? Bakso penyok aja kali ya. Nah akhirnya saudara ada tuh, lu kan rambutnya keribo gitu, kenapa nggak nyoba bikin namanya bakso keribo aja? Ngojek tuh kan enak ya, berangkat pagi dapat duit pulang, nggak ada pikiran, nggak ada beban gitu. Akhirnya istri jualan bakso lagi sama mertua awalnya. Pada saat mau bayar uang semesteran itu saya nggak ada uang, sisa uang saya itu 600.000. Akhirnya saya mutusin buat cuti kuliah. Uang 150.000 itu saya pakai cuti kuliah. Nah modal awal saya itu 450.000 untuk usaha. Sekarang kita lagi posisi ngojek, dikejar-kejar debt collector, utang ratusan bang. Saya mangkal dimanapun disamperin, ngojek dapat uang 20.000 diambil, dapat uang 30.000 diambil buat bayar. Berapapun kita dapat uang pasti diambil. Perkenalkan, nama saya Indra, asal saya dari Kota Bogor. Usaha saya saat ini itu bakso ya. Saya jalanin usaha bakso ini dari tahun 2012. Jadi sebelum usaha bakso, sebelumnya saya pernah kerja di pabrik kurang lebih selama 3 tahun di Sentul, di pabrik pengolahan kulit untuk jok mobil. Dari situ saya mencoba buat kuliah. Akhirnya saya mutusin untuk berhenti kerja untuk fokus kuliah. Setelah berjalan kurang lebih 2 semester, pada saat mau bayar uang semesteran itu saya nggak ada uang, sisa uang saya itu 600.000. Akhirnya saya mutusin buat cuti kuliah. Uang 150.000 itu saya pakai cuti kuliah. Nah modal awal saya itu 450.000 untuk usaha. Sebelum bakso saya jualannya itu jualan pisang bakar, roti bakar, nasi goreng pernah saya jalanin, sate, ayam crispy, jualan keliling saya udah. Akhirnya pada saat ada dapat satu momen gitu, jadi di depan rumah itu biasanya ada tukang bakso yang gerobakan. Kita sih biasa panggilnya si Uwa ya. Nggak tahu kenapa kurang lebih 2 minggu tuh si Uwa nggak jualan. Akhirnya saya beraniin diri buat tanya sama saudaranya di sana kan. Saya tanya, teh si Uwa mau jualan bakso lagi apa enggak? Kok udah 2 minggu nggak jualan gitu kan? Nah mereka bilang si Uwa nggak akan jualan bakso lagi karena sakit. Nah sekarang lagi ada di kampung katanya gitu. Nah akhirnya saya izin kan, walaupun saya orang asli situ istilahnya ya, penduduk situ, si Uwanya itu pendatang, paling nggak kan kita izin dulu. Akhirnya saya bilang kalau misalkan saya mau jualan bakso boleh apa enggak gitu. Mereka bilang sok aja karena kan si Uwanya nggak akan balik lagi. Nah di situ saya lihat ada kesempatan buat jualan bakso ya. Akhirnya saya beraniin diri buat ke pasar. Ke pasar saya ke penggilingan, saya tanya-tanya. Awalnya saya tanya-tanya, Mas saya pengen jualan bakso tapi saya nggak bisa bikin bakso. Nah si Mas yang penggilingan itu bilang cuman gini aja, ya udah Mas beli aja dagingnya 2 kilo, bawa ke sini nanti kita bumbuin, kita gilingin. Awalnya gitu terus. Saya cuma beli daging dibumbuin gitu ya. Udah mulai jualan awal-awal. Pertama kali giling bakso itu, saya kan belum bisa cetaknya ya. Jadi ke pasar,
digilingin sama penggilingan, bawa ke rumah itu udah bentuk adonan. Nah saya mikirnya, oh gampang nih, tinggal cetak doang gitu kan. Nyampe rumah ternyata nggak gampang juga, nyetak bakso tuh susah ternyata. Akhirnya bakso awal-awal saya cetak itu nggak ada yang bulat. Jadi bentuknya tuh nggak pernah ada yang bulat, nggak ada yang sama gitu. Ada yang lonjong, ada yang bulatnya aneh gitu. Pokoknya aneh-aneh di bentuknya. Tapi kan gimana caranya nih, modal saya cuma segini-gininya nih, tapi kan harus balik modal ya, paling enggak gitu. Akhirnya saya paksa saudara-saudara buat pada beli, minimal enggak untung tapi uang kembali gitu. Jadi akhirnya singkat kata dari situ berlanjut ya, terus dari awalnya belanja cuma 450.000, akhirnya saya bisa nambah lagi, bisa sewa tempat sebelah rumah waktu itu ya. Bisa sewa tempat di sebelah rumah yang tanah doang, kita bangun sendiri. Akhirnya alhamdulillah kebeli. Nah sekarang ini kita jualan di Jalan Roda Surya Kencana. Nah, konsep bakso Kribo sekarang ini tuh bakso prasmanan 2000-an. Bakso Kribo ini merupakan, mungkin saya bisa bilang salah satu-satunya bakso yang pertama kali bikin bakso prasmanan di Bogor ya. Jadi kita tuh pelopor bakso prasmanan di Bogor, harga 2000-an. Kita mulai bakso prasmanan itu pakai motor roda 3 ya teman-teman. Jadi awalnya itu di motor roda 3, jualan berdua sama istri. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Ya awal-awal sih ada aja yang apa ya namanya ya, kayak ngeledek lah. Si Kribo sekarang jualannya di jalannya gitu. Banyak banget yang bilang begitu, si Kribo sekarang jualannya di jalan, panas-panasan, hujan kehujanan. Mereka nggak tahu kan di balik kepanasan kehujanan tuh cuannya berapa padahal. Ya akhirnya kita sih cuek aja gitu, bodo amat gitu sama hal yang kayak gitu mah. Mereka cuma bisanya kan cuma bilang begitu doang, mereka nggak tahu hasilnya tuh kayak apa gitu. Nah akhirnya dari motor roda 3 kita bisa sewa satu lahan gitu ya, bekas rongsok, kita rapi-rapi jualan di situ. Kurang lebih mungkin hampir 1 tahun ya. Sampai akhirnya kita bisa pindah lagi ke sewa ruko sekarang. Kita sewa ruko per tahun sekarang dan alhamdulillah jauh lebih enak tempatnya, jauh lebih nyaman. Awalnya itu kan sebelum buka pabrik ya, sebelum buka pabrik tuh saya udah beberapa kali nyoba buat buka cabang. Di Depok kita punya cabang 2, di Sawangan sama di Gandul. Akhirnya tutup juga. Kita buka lagi, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi cabang. Akhirnya saya mikir sih gini, kayaknya buka cabang untuk saat ini ya, untuk saat ini saya belum punya kemampuan untuk kelola outlet lain selain outlet saya sekarang yang di Jalan Roda ini. Akhirnya daripada kita buang-buang modal nih ya bang, akhirnya saya mutusin kenapa ya kita nggak jadi produsen bakso aja gitu buat para pedagang. Nah alhamdulillah sekarang kita udah bisa bikin pabrik bakso sendiri, penggilingan sendiri, mesinnya alhamdulillah udah komplit. Emang belum dibuka untuk umum, si pabrik ini kan masih baru ya, masih baru kurang lebih 1 bulanan. Rencananya tuh bulan depan baru kita mau buka untuk umum, penggilingan untuk umum. Jadi konsumen tuh bisa datang ke sini, bisa bawa daging sendiri, bisa beli daging di sini, bisa cetak di sini juga. Jadi kita ada jasa penggilingan, ada juga jasa cetak di sini. Jadi teman-teman kalau misalkan ke sini nih ke pabrik bakso, bawa daging atau beli daging di sini, pulang-pulang udah nggak usah bawa adonan, langsung bawa bakso yang udah matang. Nah awalnya itu kan dulu jualan di rumah ya. Dulu tuh baksonya tuh hampir-hampir saya kasih nama bakso penyok bang. karena si baksonya tuh nggak ada yang bulat, sama sekali nggak ada yang bulat, bentuknya tuh aneh-aneh pokoknya. Apa yang di bakso namanya? Bakso penyok aja kali ya. Nah akhirnya saudara ada tuh, lu kan rambutnya Kribo gitu, kenapa nggak nyoba bikin namanya bakso Kribo aja? Sampai dia yang desainin banner, dia yang ngasih usul nama Kribo. Nah nyampe sekarang alhamdulillah namanya bakso Kribo. Jadi bukan bakso yang Kribo ya, karena rambutnya yang Kribo. Saya mulai usaha bakso itu kan 2012 sampai ke sekarang ini 2025 ya, berarti kan udah 13 tahun.
Dari perjalanan 2012 sampai 2025 ini saya udah mengalami bangkrut itu udah 4 kali. Di tahun 2014, 16, 18, terakhir itu 2019 sebelum Covid ya. Sebelum Covid. Sebelumnya saya sempat ngojek dulu bang. Saya ngojek kurang lebih setahun setengah. Ojek online 1 tahun setengah. Udah jualan bakso pas masa-masa bangkrut itu. Iya, lagi transisi bangkrut itu. Saya ngojek online itu 1 tahun setengah kurang lebih. Dari situ awalnya tuh sebenarnya yang sekarang ini ya, yang ngawalin itu bukan saya bang, tapi istri. Jadi saya tuh kan ngojek tuh saya tuh udah gimana ya, udah di tahap inilah putus asa buat jualan bakso, udah trauma, putus asa, karena yang terakhir bangkrut itu ya saya udah habis uang ratusan, bangkrut, utang di bank tuh ratusan juga, ratusan juta kita utang di bank. Akhirnya saya mutusin ya udahlah, udah bosan juga gitu jualan bakso dari 2012 kan, bangkrut lagi sampai 4 kali. Akhirnya ya udah saya mau udah nyaman ngojek aja gitu. Ngojek tuh kan enak ya, berangkat pagi dapat duit, pulang nggak ada pikiran, nggak ada beban gitu. Akhirnya istri jualan bakso lagi sama mertua awalnya. Ya setelah bangkrut itu ngawalin yang sekarang ini nih, yang berjalan sekarang ini, awalnya tuh istri sama mertua bang. Jadi saya tuh fokus ngojek, bukan fokus ngojek juga sebenarnya, karena emang udah nggak mau jualan bakso aja, pengen dapat kerjaan yang nggak banyak pikiran lah gitu. Akhirnya istri mutusin buat jualan. Waktu itu ribut lah bang, ribut karena saya kan udah nggak mau jualan bakso ya, boro-boro mau jualan bakso, ngelihat mangkok aja udah bawaannya tuh udah emosi terus, ngelihat mangkok, ngelihat dandang bakso tuh ada emosi terus bawaannya. Sekarang kita lagi posisi ngojek, dikejar-kejar debt collector, utang ratusan bang. Saya mangkal dimanapun disamperin, ngojek dapat uang 20.000 diambil, dapat uang 30.000 diambil buat bayar. Berapapun kita dapat uang pasti diambil, walaupun utangnya ratusan. Kalau dipikir-pikir kan utang segitu, kita seminggu cuma ada duit 50.000, 30.000, kapan lunasnya gitu kan. Akhirnya singkat-singkat, istri diem-diem gadein cincin kawin digadein nih, diem-diem jualan ke pasar sama mertua berdua, ke tukang daging, ke penggilingan, jualan gitu kan. Nah dari situ jalan lagi tuh si bakso Kribo ini, karena sebelumnya kan udah tenggelam lah nama bakso Kribo ini kan. Mulainya di rumah. Untungnya tuh dari sekian banyaknya cabang, satu cabang kita tuh di rumah peralatan tuh masih komplit bang, jadi masih bisa jualan bakso ya. Nah di situ awalnya tuh istri jualan, rame lagi nih kelihatan kan, makin lama makin rame. Akhirnya saya kan lagi ngojek tuh, akhirnya nggak tahu ya, kepanggil lagi lah gitu jual usaha saya gitu kan, kepanggil lagi, tergerak lagi. Akhirnya saya ikutan lagi nih jualan bakso di rumah, belum yang sekarang ya, di rumah jualan ikutan lagi, saya terjun lagi, fokus lagi di situ jualan bakso. Gak lama sepi lagi gara-gara saya ikutan. Apa saya sampai punya pikiran begini ya, apa gue pembawa sial ya orangnya ya, sampai ini usaha yang dirintis sama bini nih saya ikutan lagi, sepi lagi gitu kan. Akhirnya ribut lagi kan, udah sampai gini, ada bahasa gini kan, udah gue bilang jangan jualan bakso lagi. Akhirnya tuh ujung-ujungnya gini lagi gitu kan, bangkrut lagi gitu ujung-ujungnya. Tapi dia masih kekeh jualan, ya udahlah saya ngojek lagi tuh, istri masih jualan. Akhirnya saya ngojek, rame lagi bakso. Bakso tuh rame lagi, saya ngojek, bakso rame lagi. Aneh kan, kenapa ya? Akhirnya agak lama tuh saya ngojek aja lah, tapi bakso makin rame nih. Karena kan istri mau tua ke pasar jalan, bawa belanjaan berat gitu. Motor kan saya pakai buat ngojek. Akhirnya saya ikutan lagi. Nah setelah ikutan lagi, alhamdulillah nggak sepi lagi. Rame terus sampai ke sekarang, alhamdulillah. Nah lucunya nih ya, utang nih ya,
Utang dari sekian, sisanya itu kan 300 jutaan ya. Lunas tuh ya gara-gara usaha yang sekarang ini. Lunas tuh utang yang itu, sampai akhirnya ramai di rumah, karena takut sepi lagi kan ya, takutnya tuh turun lagi, karena kan kalau di rumah itu konsumen tuh kan terbatas ya, yang beli tuh paling warga sekitar, tetangga gitu. Akhirnya saya punya ide sih, pengen jualan lagi nih di luar gitu kan, tapi ngumpulin mental dulu bang, karena kan dulu kita juga buka di luar juga sampai 7 cabang kita di Bogor. Akhirnya cuman kan kalau kita buka di luar, konsep baksonya masih sama aja tuh kan, nggak ada apa ya, nggak ada daya tarik gitu. Sama kayak yang lain lah. Nah iya, sama kayak yang lain, kalau cuma sekedar bakso daging, bakso urat, bakso daging, bakso urat. Akhirnya saya searching ya di YouTube ya, kalau nyari ide bakso tuh pasti selalu ngetiknya bakso unik, bakso aneh gitu, bakso unik, bakso aneh, muncullah di Jogja. Saya nggak malu dibilang nyontek, saya nggak malu, saya nyontek. Terus terang saya nyontek jualan bakso prasmanan dari orang Jogja. Tapi ya saya searching di YouTube bakso aneh, bakso unik, tiba-tiba muncullah ada bakso prasmanan di alun-alun Jogja. Nah, di sana tuh mereka jualan pakai mobil bak di alun-alun Jogja tuh, bakso prasmanan di alun-alun Jogja gitu. Tiba-tiba muncul tuh, saya klik lah, wah ini di Bogor belum ada nih gitu kan, di Bogor belum ada, dan kita pasti jadi yang pertama di Bogor. Akhirnya ya udah mutusin buat jualan prasmanan, kita plek ketiplek nyontek yang dari Jogja, macem-macem baksonya, bakso daging, bakso urat, bakso jamur, keju. Jadi prasmanan tuh kan baksonya macem-macem. Cuman kan kalau mau beli mobil bak, aduh modalnya tuh nggak ada ya, nggak ada. Jadi mutusin buat beli motor roda 3 lah, yang murahan lah. Pakai motor roda 3, di setting lah, di desain sendiri, kerjain sendiri apa sendiri. Mulailah beraniin diri tuh buat langsung jualan. Jualan pertama itu, hari pertama itu mulai jam 5 sore. Banyak orang yang ngeraguin saya. Di kios tuh. Enggak, di pinggir jalan, PKL-an. Banyak orang yang ngeraguin saya. Mau ngapain jualan jam 5 sore? Besok masih ada waktu gitu. Kalau saya kan nggak bisa gitu ya orangnya ya. Kalau emang udah niatnya hari ini buka, hari ini harus buka. Karena kenapa sampai jam 5 sore bukanya? Karena kan saya belum ngerasain bikin bakso banyak dengan banyak varian gitu. Di hari itu saya bikin bakso tuh macem-macem, bakso urat, keju, daging, mercon, semua saya bikin, jamur. Sampai habis waktu diproduksi bakso sendiri. Saya bikin bakso sendiri, ke pasar sendiri, sampai beres-beres itu bikin bakso jam 3, yang harusnya bikin bakso jam 8, jam 9, jam 10 bisa buka gitu ya. Jam 3, jam 4 baru beres bikin bakso. Akhirnya karena udah kebalang bikin nih bahan nih, mau diapain? Jam 5 sore mutusin buat berangkat, pakai motor roda 3 berangkat ke Jalan Roda namanya. Di tempat yang sekarang juga yang jualan, di pinggir jalan. Awalnya istri juga bilang ya udah besok aja jualan gitu kan, enggak mau sekarang aja, berangkat sendiri. Tiba-tiba istri nyusul, mertua nyusul, alhamdulillah kan pada nyusul kan akhirnya gitu. Bukalah rapi, brek, rapi. Orang-orang kan pada aneh ya, bakso apa tuh di jalan di motor roda 3 dengan varian baksonya banyak banget. Orang-orang pada milih sendiri. Awal-awal kita jualan pakai gelas, jadi orang-orang makan beli bisa sambil jalan makan bakso. Satu orang, 2 orang yang di pinggir jalan pada berhenti gitu kan, pada beli. Alhamdulillahnya tuh di hari pertama kita dikepung sama pembeli. Jam 5 jualan, jam 8 habis. Berapa tuh hari pertama? Hari pertama itu. Berapa sisa di Hari pertama itu omset 2 jutaan. gerobak doang itu di motor. Motor. Hari pertama itu, dengan banyaknya orang yang meragukan. Karena orang-orang ngeragunya mau ngapain jualan jam 5 sore gitu kan. Jualan bakso mau kalau mau dari pagi gitu.
Ya kalau saya ya udahlah bodo amat gitu. Saya jualannya berangkat. Alhamdulillah rame gitu. Nah dari situ awalnya tuh Sekarang. sampai sekarang. Kios. Ya walaupun masih sewa sih sekarang bang, masih sewa kiosnya. Mudah-mudahan sih bisa Beli lah. bisa kebeli. Amin. Pertama yang pasti bahan baku nggak pernah kita kurangin ya. Bahan baku dari awal sampai sekarang nih nggak pernah kita rubah untuk apa ya, dikurangin kualitasnya gitu. Yang ada kita pengen nambahin terus kualitasnya nih, supaya gimana caranya konsumen nih nggak kecewa. Jangan sampai hari ini makan besok berubah cuman karena kita pengen untung lebih gede gitu kan. Yang penting kalau saya bahan-bahan nggak saya rubah sih, itu aja. Saya tuh paling kalau marketing itu paling kita mainin di Instagram, di TikTok, paling itu aja sih bang. Orang jadi penasaran nih bakso banyak nih ya. Iya, apalagi awal-awal tuh sebenarnya promosinya tuh berjalan sendiri. Awal-awal malah saya nggak aktif IG, nggak aktif media sosial. Jadi orang-orang tuh yang beli itu foto-foto di motor roda 3 gitu kan, bikin video di bakso aneh gitu di Bogor baru pertama kali. Jadi marketingnya jalan sendiri tuh waktu itu. Kalau perubahan terbesar yang pasti dari segi ekonomi ya. Dari segi ekonomi, saya tuh kan sebelum usaha bakso tuh kan kerja ya. Ya paling nggak jadi pribadi kita juga berubah lah bang. Jadi kita tahu dunia usaha tuh ternyata nggak seindah yang dibayangin sebetulnya. Kalau kerja keras sama kesabaran mah buat segala bidang juga penting ya. Bukan buat usaha doang, buat kerja juga kan penting. Kerja keras tuh kan yang penting konsisten ya bang. Kerja keras juga kalau nggak konsisten juga kayaknya percuma banget ya. Kita kerja keras tapi nggak konsisten, berubah-berubah gitu. Kalau saya justru seneng bersaing bang. Bukan malah bersaing sebetulnya. Apa ya? Partner buat berkembang bang sebenarnya. Makanya saya ada tukang bakso buka baru tuh waktu itu ya. Di nggak sampingan banget tapi di depan saya. Orang-orang pada laporan tuh ke saya. Di tukang bakso baru, harganya 1.000-an. Sedangkan saya 2.000. Oh ya udah nggak apa-apa. Iya, konsumen bisa milih kok mau rasa yang kayak gimana gitu kan. Di sana 1.000-an sampai apa? Maghrib katanya diobrol 500-an. Sebenarnya kalau dalam etika berbisnis harusnya nggak boleh begitu ya. Kita nggak apa-apa buka di samping usaha yang udah ada, tapi jangan sampai jatuhin harga lah gitu. Tapi saya malah seneng kalau misalkan ada saingan lain tuh saya seneng. Paling nggak saya memacu diri saya sendiri gitu. Gimana caranya nih si bakso Kribo ini jangan sampai istilahnya kalah lah sama bakso sebelah gitu. Kita dengan cara misalkan tingkatin kualitasnya, tingkatin pelayanannya. Misalkan di sono kurangnya apa nih pelayanannya, berarti kan pelayanan di kita harus lebih dari sana gitu. Pelajaran yang paling berharganya itu buat di bidang usaha ya, jangan nafsu sih. Jangan nafsu, jadi itu aja sih. Karena dulu tuh saya nafsu banget. Ada orang nawarin tempat, buka. Ada orang nawarin tempat, buka. Dulu sampai 7 cabang di Bogor. Dulu tuh 7 cabang bang di Bogor. Bakso Kribo tuh. Gara-gara Nafsu. Padahal kemampuan kita belum ada nih buat buka-buka cabang sebenarnya. Ini cuma karena nafsu aja. Udah gitu pengen dibilang keren lah dulu. Masih muda kan. Masih muda punya 7 cabang, karyawan ada banyak dulu kan. Dulu tuh karyawan ada 45 orang ada kan. Waktu 7 cabang itu. Dipanggilnya bos. padahal 7 cabang dibilang bos juga pusing pala mah. Buka cabang bukan karena kita bisa, karena kita nafsu aja. Padahal kita belum bisa, belum mampu gitu buat buka cabang. Kalau di usaha yang pasti siapin manajemennya dulu. Dulu tuh salahnya itu manajemennya belum siap sebenarnya. Buat kelola SDM, buat kelola stok gudang gitu. Jadi dulu tuh salahnya tuh ya buka tanpa ada perhitungan.
Itu sih yang kalau misalkan mungkin bisa diputar waktu, mungkin saya nggak akan punya utang ratusan juta di bank. Yang pasti kalau buat usaha ya, punya pabrik besar Bang. Di Kota Bogor nih target saya itu sebenarnya punya pabrik di pinggir jalan gitu. Sekarang ini kan masih di perkampungan ya. Target saya itu punya pabrik di pinggir jalan, kita punya penggilingan, kita punya jasa cetak, jualan segala rupa lah. Mimpi saya tuh ya punya tempat di pinggir jalan yang dimana pedagang bakso itu belanjanya cukup di satu tempat gitu. Mau beli daging, beli sayur, beli cabe, beli apapun itu kebutuhan jualan tuh di satu tempat. Jadi nggak usah misalkan kayak sekarang nih, belanja ini di tempat sini, belanja ini tempat sini. Saya tuh mimpinya punya satu tempat di mana pedagang tuh belanja cukup di satu tempat aja gitu. Lengkap lah. Lengkap ya, dari A sampai Z tuh di kita gitu. Banyak banget nih anak-anak muda yang sering tanya ke saya, sering banget, Bang, usaha yang bagus apa sih gitu kan. Semua usaha bagus kalau dijalankan ya teman-teman. Jadi usaha yang bagus itu usaha yang dijalankan, bukan cuma yang dipikirkan. Pesan-pesannya paling, aduh gimana ya, saya juga masih butuh belajar soalnya ya. Ini sama-sama belajar ya. Bisa dari yang pengalaman pribadi aja. Paling yang pasti hidup tuh perjuangan ya. Kita berjuang aja terus dan selalu yakin. Kalau kita yakin, insya Allah apa yang kita inginkan gitu ya, insya Allah bisa kita dapetin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dengan cerita perjalanan usaha saya. Terima kasih. Saya Indra dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.